nih ada kakak-kakak cantik Jos. rupanya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke perkenalan. Ayo Cahya. Oke, jadi guys, halo semuanya, kenalin aku Cahya. Dan aku Gita. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai Benar. nih. Oke, di episode kali ini menjadi episode pertama kita karena kita sudah memasuki kabinet baru. Wih, Oke. bener banget nih. Kita bakal ngomongin apa aja sih di sini kita? Tapi sebelumnya kita belum tahu nih kabinet apa yang Oh baru iya, ini. bener Apa sih banget. namanya, Cahya? Apa namanya? Nama kabinet kali ini namanya Arunika Suara. Oke, di sini tentunya kita bakal ngobrol santai, berbagai cerita dan membahas banyak hal mengenai apa sih Arunika Suara itu. Bener banget, dan di sini kok sudah ada ditunggu ini sama kakak-kakak cantik ini. Boleh nih Kak, kita kenalan dulu. Ayo Kak, siapa dulu? Oke, aku deh boleh ya? Boleh. Oke, halo semuanya. Jadi, halo Arunikers. Nah, apa Oke, sih Arunikers? Arunikers. Apa Apa sih itu? itu? Baru dengar nih. Nih, Arunika Viewer. Wow, ada nama spesial ya di sini. Perdana di sini ya. Bener. Halo Arunikers. Jadi kenalin, aku Kayla. Jadi pada tahun ini dipercaya menjadi Ketua KMPA 2020. Wow, kita kedatangan tinggi guys. Ini kakak sebelahnya nih yang Selanjutnya, gak Kak. kalah cantik. Oke, hai Arunikers. Kenalin, aku Aya yang dipercaya sebagai wakil duanya Kayla di kabinet Arunika Suara. Oke, kita udah kedatangan dari ketua Arunika Suara dan wakil kedua dari Arunika Suara. Oke, selanjutnya nih kayak apa sih sebenarnya alasan kakak pertama kali bisa tertarik untuk gabung di KMPA sendiri? Oke, alasan tertarik Ya. Ya, aku dari Kayla dulu ya, ada. dari aku dulu. Nah, sebenarnya aku cerita sedikit dulu ya terkait dengan kenapa sih aku bisa join BSO ini. Nah, Oke, kenapa itu? jadi berawal dari apa namanya, aku tertarik ini sebenarnya ada dua pilihan nih, dua BSO yang aku ingin ikuti. Apa itu? Ada BSO sebelah nih. Nggak boleh disebut ya. Sama ada sama KMPA. Jadi itu kan sama-sama gitulah pokoknya, tapi ya beda isu yang dibahas begitu. Terus aku lihatlah sosial media, kan berawal dari sosial media, dari luarnya dulu kita lihat kan. Terus aku lihat, ih kok menarik banget ya, kok program kerjanya seru-seru. Nah dari situ aku udah mulai tertarik. Terus juga aku udah mulai nanya nih ke kating-kating, Kak ini mendingan BSO KMPA atau ini, kayak gitu. Terus banyak yang nyaranin ikut KMPA gitu, karena juga selain kegiatannya seru-seru, terus juga emang kating-katingnya waktu itu sangat welcome sekali gitu. Dan juga, nah ini kan dari luarnya, terus aku juga memperdalam lagi, ya aku melihat bagaimana banyak sekali ternyata stigma HIV/AIDS ini ya di Indonesia. Jadi aku mulai tersentuh hatiku untuk mengikuti BSO KMPA ini. Oke. Gitu. Berawal dari situ Ini sih. udah searching ya. Iya, awalnya. tentunya searching Udah digali-gali nih Iya. infonya KMPA. Boleh nih Kak Ayu gimana nih cerita kenapa bisa nyemplung sampai sekarang di KMPA? Oke, kalau aku sebenarnya serupa tapi tak sama ya. Sebenarnya aku pada awalnya itu sama-sama tertarik juga, tapi aku itu tertarik waktu kita maba dapat expo. Jadi kalian dapat expo Iya, ya, X benar. kan? Iya. Nah, waktu expo itu ada stand KMPA dan di sana dijelasin gambaran KMPA gitu. Dan di sana aku udah mulai kayak tertarik gitu, kayak menarik ya kalau kita belajar tentang HIV/AIDS, apalagi kalau misalkan nanti siapa tahu bisa ketemu sama ODIF-nya langsung. Menurut aku itu kayak wah seru banget. Terus ditambah lagi, jadi teman-temanku itu banyak banget yang emang milih KMPA sebagai BSO-nya gitu. Jadi aku udah tertarik, ditambah lagi teman-temanku banyak yang ikut, jadi kayak ya udah kenapa nggak sekalian ikut gitu. Awalnya cuma sekedar itu doang, tapi setelah aku mengikuti KMPA nih, setelah lama di KMPA aku jadi kayak wah ternyata emang beneran seru banget ya kegiatannya, dan kegiatannya itu juga banyak banget dan unik-unik banget, dan aku banyak banget dapat pengalaman pertama di KMPA. Jadi aku ikut KMPA sampai detik ini. 3 bulan ya. Wow. Berarti terbukti ya dari Expo ternyata bener nih seru-seru kegiatan Iya, KMPA. bener banget. No tipu-tipu berarti. Asik.
kita lanjut ya Kak ya. Kan tadi udah nih alasan Kakak kenapa bisa join dan tertarik kenapa bisa masuk ke KMPA. Sekarang kita harus tahu dong apa sih itu KMPA sendiri. Boleh dijelaskan dulu Kakak cantik? Oke, mungkin aku jelasin ya. Jadi KMPA itu merupakan salah satu BSO atau Badan Semi Otonom di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi di FK Unit itu kan ada yang namanya BSO atau organisasi gitu. Jadi ada cukup banyak BSO di FK Unut, salah satunya KMPA. Dan KMPA ini kepanjangannya adalah Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS, yang dimana memang berfokus pada HIV dan AIDS gitu. Jadi kalau misalkan di SMA itu kayak ekstrakurikuler gitulah, kayak organisasi peminatan gitulah, sesuai minat kita. Jadi KMPA ini emang fokus di HIV dan AIDS, terus kegiatan-kegiatannya juga banyak berkecimpung di dunia HIV dan AIDS gitu. Mungkin dari Kaila ada tambahan? Iya, mungkin menambahi dari Ayah ya, tadi udah lengkap sekali sebenarnya penjelasannya terkait dengan KMPA FK Unut. Jadi KMPA FK Unut ini tidak hanya membahas tentang HIV AIDS aja, jadi ada kesehatan reproduksi, juga ada narkoba ya, narkotika itu. Jadi sebenarnya itu kan cukup berhubungan ya, karena HIV AIDS itu bisa menular dari jarum suntik, bisa jarum suntik narkoba, terus juga kesehatan reproduksi kan kita harus menjaga nih kesehatan reproduksi kita, jadi sangat berkaitan sekali. Dimana juga program kerja kita juga ya sangat menarik, sangat banyak sekali. Mungkin nanti ya kita next kita bahas, siapa tahu nanti ada pertanyaan lebih nih ya. Jadi Arunika stop. Iya, Arunika ingat ya, pantau. Berarti dari selain dari jadi pengalaman, berarti dari mata kuliah juga berfungsi banget ya. Iya, benar. Apalagi kita mahasiswa kesehatan kan. Jadi kalau ikut KMPA ini itu sangat apa namanya berguna, sangat apa ya? Relevan lah. Iya, relevan. Apa yang kita pelajari Nggak sia-sia berarti ya. Benar sekali. Oke, tadi apa sih nama kabinet kita kali ini? Arunika Suara. Kira-kira nih ada nggak sih makna dari nama kabinet baru kita ini? Oke. Mungkin Kaila kali ya. Ketua kita Ini ya. Oke, ini menarik sekali ya. Mungkin nggak banyak yang gini nih, yang apa namanya yang tahu nih kenapa sih nama kabinetnya Arunika Suara. Nah, waktu itu kan kita waktu kita musang nih, kita kan jelaskan juga nih apa sih makna dari kabinet-kabinet kita. Mungkin yang ikut musang aja yang tahu waktu itu ya. Karena mungkin Arunika juga ingin tahu nih ya makna ya. Nih sebenarnya sejujurnya ya, aku ini mencari referensinya itu dari aplikasi AI ya. Ya mencari inspirasi ya, terus aku tertarik nih sama Arunika. Kayaknya bagus deh ini. Terus aku cari artinya apa sih itu Arunika. Ternyata itu artinya mentari atau kayak cahaya sinar. Cahaya Iya. Cahaya kita. Ya, jadi aku ingin supaya KMPA ini bisa berdampak gitu ya. Berdampak atau menjadi berdampak bagi masyarakat, tentunya bisa berguna bagi masyarakat. Terus juga suara. Suara itu kan artinya suara ya. Suara itu suara. Jadi tentunya ingin supaya teman-teman pengurus, AMAI semua pokoknya yang ada di KMPA ini berani membuka suara terkait dengan stigma, masih banyak sekali stigma yang HIV AIDS ini yang ada di Indonesia ini. Jadi tentunya aku berharap dengan kabinet Arunika Suara ini supaya teman-teman itu bisa memberikan dampak, memberikan manfaat, berguna bagi masyarakat untuk berani nih bicara terkait dengan stop stigma. Pokoknya jangan ada stigma lagi di Indonesia ini gitu sih. Di Indonesia bahkan di dunia juga ya. Apalagi Indonesia sekarang apa itu namanya? Zero. Kayak gitu. Jadi supaya tercapai ini. Supaya juga aku berharapnya tidak hanya ada KMPA di Bali aja gitu, tapi di seluruh Indonesia ada kayak gitu. Baru tahu nih ternyata nggak cuma sembarang Arunika Suara Iya, gitu aja ya. benar. Ada maknanya ternyata. Iya, Effort banget nih benar. ketuanya nyariin makna Arunika Suara. Benar. Ini juga mau kasih tahu juga nih supaya tahu nih teman-teman bahwa KMPA itu kan awalnya yang di Bali itu cuma kita aja ya. Nah, iya. Aku baru tahu, sumpah. Iya, ada kita aja, tapi sekarang udah mulai nih yang baru-baru KMPA ya. KMPA di Stikas. Stikas ada
banyak yang tahu nih KMPA ini. Bener banget. Wow, keren keren keren. Terus dari tadi kan Arunika Suara udah punya makna, biar bersuara, Iya. bercahaya. Jadi Iya. apa nih fokus utamanya biar kedepannya nggak sembarang sebagai manifestasi, berarti biar manifestasi itu tercapai. Apa nih fokusnya kak? Fokusnya itu oke, boleh deh program kerjanya. Mungkin dari kamu dulu atau aku dulu Oke, ya? boleh dari Boleh. kamu. Dari aku. Kan tadi seperti yang sudah sampaikan ingin berdampak bagi masyarakat. Iya. Itu dengan itu kita harus mencapai step-stepnya dulu. Berawal dari kita dari pengurus dulu, mungkin ya dari internal itu kita bonding dulu nih. Kita harus bonding pastinya ya. Supaya merekat nih, maksudnya kayak kita saling mengenal, terus dengan kita bonding jadi kita kerja tuh enak kan ya. Nah, jadi ada nih program kerja Arunika Bonding. Ini baru nih guys. Jadi tentunya ini tidak untuk pengurus aja, tapi ada AM, AI, sama pengurus juga. Itulah kita akan ada program kerja itu. Jadi itu semoga bisa berjalan dengan baik ya. Tentu diperlukan partisipasi dari AM, AI begitu. Nah, itu aku ingin fokus juga selain itu berdampak bagi masyarakat, itu kan dimulai dari internal dulu dengan Arunika Bonding itu. Setelah itu juga ada kegiatan-kegiatan lain nih, proker-proker lain seperti yang baru ini Red Circle Project ya, Red dari Circle Project kita. ini. Nah, ini supaya mengedukasi teman-teman ini yang menarik ini ya, edukasinya bisa lewat video, bisa juga lewat apa ya, poster gitu ya. Pokoknya banyak nanti, dan nanti tungguin aja pokoknya konten-konten kita ya. Kreatif banget Iya ternyata gitu, KMPA. Red Circle Project. Dan kita Banyak sudah post ide. ya satu ya. Iya ada. Oh. Itu jangan lupa di like, komen, dan Di share. mana? Kita ada post di Instagram dan TikTok, jadi teman-teman boleh kepoin Instagram dan TikTok kita. Iya benar banget. Benar, kreatif tuh banyak di KMPA. Iya. Terlalu Ini banyak lagi ide. ngomongin Red Circle Project, kita juga ada kerjasama nih dari pihak-pihak Wow, lain. apa Nah, itu? iya. Kok bisa sih kak? Iya bisa dong. Nah, inilah inovasi di tahun ini, kita ingin banyak berelasi atau Bener bekerja banget, sama. bener banget. Nah, ini baru nih ada yang mau kerja sama nih, waktu ini ada cutting nih juga yang ngajak kita kerja sama. Terus sekarang ada yayasan juga nih yang baru yang ingin bekerja sama sama kita. Yayasan. Kita ada kerja sama juga, sebelumnya ada sama Kisara, KPA, Girls Act Girls ya, Act, iya, kayak bener gitu. banget. Jadi banyak sekali sebenarnya kerja sama ya. Jadi jangan ragu untuk join KMPA. Jadi itu sih fokusnya, ingin lebih di pihak eksternal, Bener banget. terus juga di internal juga tentunya ya, dengan banyaknya program kerja yang ada. Itu sih tadi aku ada 2 program kerja itu yang baru. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi, ada program kerja apa aja ya, bisa dijelaskan. Oke, mungkin nambahin sedikit dari yang fokus untuk kerjasama eksternal. Iya. Jadi benar banget di salah satu program Penmas kita ada Siskamling dan Roadshow. Kita juga sedang merancang kolaborasi sama Girls Act. Ya, buat teman-teman yang nggak tahu Girls Act itu apa, teman-teman mungkin boleh nonton di podcast sebelumnya atau boleh kepoin Instagram Girls Act Indonesia. Nah, jadi selain kita bisa menjalin kerjasama nih, sama menjalin kerjasama dan relasi sama organisasi di luar kampus, kita juga dapat banyak banget insight, dan kita juga menambah warna baru lah untuk proker kita. Apalagi kan di Penmas itu kan kita nyasarnya ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu selain dapat ilmu, masyarakat juga dapat banyak pengalaman baru dari kita dan dari Girls Act juga. Nah, selain itu yang yayasan yang Kayla bilang tadi, jadi itu yayasan ODIF gitu. Jadi mereka mau kerjasama sama kita untuk menyebarkan konten-konten edukatif tentang HIV/AIDS gitu. Jadi selain mungkin menguntungkan kita di relasi, itu juga berdampak banget buat masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih aware sama HIV/AIDS gitu sih. Jadi kalau untuk fokus kabinet tahun ini supaya lebih berdampak, tapi relasi eksternalnya juga tetap jalan, terus Internal juga semakin bonding ya. Terus dari pengurusnya juga dapat banyak pengalaman baru dari internal maupun eksternal gitu sih. Jadi kita lebih menambah banyak warna aja. Iya, di benar sekali. kabinet Cuma ini. internal tapi ada eksternal. Iya, Bener banget. Wow, keren, kolaborasinya tuh Banyak. dapat banget gitu Iya. loh. Keren keren keren. Oke. Oh
yayasannya nanti ya mungkin next di bulan depan kita kasih Kita tahu ya dengan spill siapa ya. ya. Jadi masih rahasia dulu. Oh, masih rahasia, Masih nggak bisa. boleh di-spill. Iya, nanti. Boleh ya, nanti ya. Berarti Kepo podcast banget loh aku nih. selanjutnya kita Iya, akan boleh, spill boleh. ya. Oke, tadi kan udah banyak banget ide-ide, banyak juga kolaborasi ya. Tentu juga ada kan pasti dari kakak-kakak sendiri pengalaman yang paling berkesan nih di KMPA. Kira-kira apa itu, Kak? Bisa dikasih tahu? Oke, siapa duluan? Kamu deh. Oke, boleh. Kak ya, oke. Sebenarnya aku pengalaman berkesan itu banyak banget, tapi yang masih aku ingat sampai sekarang ini adalah waktu pertama kali aku ikut stand sehat. Kenapa itu, Kak? Ada Kenapa? Cino. Cinta sama siapa? Kenapa? Karena aku sendiri kan prodinya psikologi. Yang dimana psikologi itu emang enggak yang belajar nyuntik orang lah, meriksa Enggak. orang, belajar dengerin nadi orang. Sekali ya. Tapi waktu stand sehat itu mengharuskan aku untuk belajar gimana caranya untuk nensi orang, untuk cek gula darah orang dan cek kolesterol orang, yang dimana aku nggak pernah sama sekali belajar. Jadi itu kayak first time benar-benar aku belajar, dan first time aku langsung benar-benar turun ke masyarakat. Jadi aku beneran langsung ngecekin gula ini masyarakat langsung di langsung. hutan waktu itu. Itu tuh rasanya yang aku rasain deg-degan banget, takut salah suntik, takut salah masukin darah atau gimana. Tapi at the end aku ngerasa kayak aku bisa ya, ternyata aku yang nggak pernah belajar aku bisa. Itu seru banget. Jadi kayak aku bisa loh ngecek gula darah dan tensi orang. Itu Pencapaian benar-benar sih. pencapaian. Keren. Satu benefit ya masuk KMPA. Respect banget. Wow, gimana nih kalau Kak Kayla? Kalau aku ya, nah itu tuh salah satu, maksudnya aku juga kayak gitu. Oh, Ya sama seperti aku juga pertama kali, karena Kesmas itu aku kan prodi Kesmas ya teman-teman. Jadi nggak juga secara spesifik kayak kedokteran umum dan juga perawatannya yang benar-benar kalian Iya. ada OSCE-nya Iya, kayak gitu ya. Jadi benar. benar itu juga pertama kali aku pengalaman di stand sehat untuk cek GAK dan juga Nancy gitu. Nah ini aku juga ada pengalaman nih teman-teman sama di KMPA nih yang seru nih menurutku, maksudnya ini first time gitu loh. Pada saat pelatihan dasar nih Oh, untuk das. das. Oke, kenapa itu, Nah Kak? tahu nggak teman-teman, jadi pada saat itu tiba-tiba kita hamin, sebenarnya jauh-jauh hari atau hamin berapa itu kita disuruh beli kondom. Nah pasti kita pertama-tama kan baru masuk pasti, kenapa sih kita bawa Malu, kondom iya, kayak iya. gitu. Abis itu juga kan kalau untuk beli itu kan pasti kita rada Malu, malu kayak gitu, dikira kayak dikira gimana gitu, gitu ya. ya. Nah itu guys, jadi pengalaman menarik itu adalah pada saat day 3, pokoknya day terakhir Iya, itu day ya 3 kita kita biasanya. Heeh. Kamu juga gitu kan? ya kita gini disuruh belajar pemasangan kondom yang baik dan benar kayak gitu. Jadi itu adalah pengalaman menarik bagiku. Jadi ternyata kayak gitu ya caranya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya untuk antisipasi aja sih kalau misalnya aduh gak tahan nih dong. Jadi bisa Nafsunya ya, nafsunya. tapi jangan itu nggak baik maksudku. Tidak. Tapi ini membenarkan Iya, dia, maksudnya Memberikan. memberikan edukasi yang Benar. baik dan benar, cara memasangnya yang baik dan benar begitu. Benar. Bukan membenarkan kalian untuk melakukan hal Iya, ya tidak di luar boleh. pernikahan Iya, ya, tidak berhubungan berhubungan sama Badan istri ya, ya. apapun itu. Begitu Pencegahan itu. gitu ya? Iya, pencegahan. Gitu Benar, ya, benar itu banget. Itu kan pencegahan. juga Nah, bisa itu juga salah satu benefit join KMPA. Ah. Karena dulu kan pasti kita mikir kayak kondom itu kan sesuatu yang kayak Tabu, iya, gitu, tabu kayak banget. jorok gitu. Benar. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya itu tuh salah satu bentuk edukasi Iya. dan pencegahan. Benar sekali. Berarti yang penting nggak sana sini aja sih ya kalau penyebaran HIV kayak gitu-gitu ya ternyata di KMPA ya. Iya. Kita pakai kondom juga. Benar banget. Jadi kita belajar juga hal-hal kayak gitu, guys. Wow. Jadi seru ya. Gitu. Banget. Ternyata ketemu cintanya di KMPA, Yes. keseruannya di KMPA ternyata. Wow. Oke, next kita bakal nanya ini Kak. Kan tadi kita Arunika Suara ini banyak banget ternyata manifestasinya, banyak banget harapannya. Jadi kalau boleh tahu dari tadi Arunika Suara ini sangat cerah. Kalau untuk kedepannya
ini bisa lebih maju. Iya, benar. Gitu ya. Tentunya kita perlu partisipasi dari teman-teman semuanya nih. Jadi dari AM 2025, habis itu dari AI, dari pengurus juga. Mungkin nanti adik-adik nih yang angkatan 26 nih masih bingung, aku ikut organisasi apa ya? Nah, ikutlah KMPA, kelompok mahasiswa peduli AIDS ya. Jadi apa tadi pertanyaan? Gimana? Oh iya, gimana caranya? Harapannya kakak biar terwujud. Harapannya itu dengan teman-teman ikut join di sini. Jadi aku berharap supaya teman-teman itu bisa mengurangi stigma dari HIV/AIDS itu dengan mengikuti KMPA ini. Nah, dengan mengikuti KMPA ini, kalian bisa mendapat ilmu-ilmu nih dari orang yang berpengalaman. Seperti ada kita, pembina kita Dokter Oke yang memang ahli di bidang itu HIV/AIDS ya. HIV/AIDS ini. Jadi nanti ada kegiatan upgrading ya. Jadi ada program kerja upgrading ini. Jadi nanti kalian akan di-upgrade juga nih ilmu kalian terkait dengan HIV/AIDS ini. Jadi disitulah kalian bisa banyak belajar kayak gitu dengan kalian mengikuti KMPA ini. Setelah itu juga banyak juga program kerja yang ada di masyarakat nih, seperti Siskamping X Roadshow juga. Terus juga nanti kita ada kerjasama dengan pihak-pihak luar. Habis itu nanti akan ada talk show juga. Nah, talk show ini juga nanti akan ada mengundang narasumber beda. Itu pasti sih teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk membeli tiketnya nanti kayak gitu. Jadi harapannya supaya KMPA itu maju ya dengan teman-teman ikut join juga, teman-teman bisa berkontribusi, memberikan dampak bagi masyarakat kayak gitu sih. Mulia banget nih tujuannya. Dari Ayah ada tambahan nggak? Mungkin aku kurang lebih sama sih Iya. sebenarnya, harapannya supaya lebih berdampak langsung lah buat masyarakat. Terus semoga juga yang kita ajak kerjasama juga kalau bisa semakin banyak dan semakin Iya, beragam, supaya kita lebih banyak dapat pengalaman unik dan pengalaman baru di KMPA. Terus benar juga gimana sih caranya untuk mencapai harapan kita itu dengan tentunya partisipasi dari teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman terutama AM25, karena kalian baru melewati Latdas nih, baru nih. dan masih banyak lagi hal yang belum kalian coba dan kalian lewati. Jadi ayo datang lagi ke KMPA nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jangan menghilang dulu, karena benar. masih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih seru dan gok. Aku mau nambahin juga Oke, nih. boleh. Ini ya agenda terdekat kita ada sosialisasi ya, penyuluhan rutin sosialisasi AIDS stand sehat. Nah, di situ tadi Gimana aja tuh? di stand sehatnya Iya. ada di lapangan Puputan, ada di lapangan Lumintang, Benar. ada di Pantai Sanur. Kapan aja tuh kak dilakukan? Ya, Kapan aja? oh nanti ada jadwalnya, makanya harus ikut sosialisasi. ada jadwal yang harus Iya. ikut. Nah, di situ nanti kalian akan diajari loh bagaimana cara Nancy, cara cek gula gula darah, asam urat, kolesterol kayak gitu. Jadi teman-teman harus ikut ya AM25. Terus juga nanti akan ada mulai kita ada Arunika Bonding, terus juga mulai upgrading next refreshment. Nah, ini terbaru juga nih ya. Iya, bener Jadi kita banget. menggabungkan proker ini ya, satu proker upgrading dan refreshment begitu. Nah, ini nih sejauh ini yang kita spill. Nanti nextnya jangan lupa ikuti aja pokoknya Arunika Bonding. Nanti kita di sana juga jelasin kok apa aja ya Apa aja, proker-proker bener banget. Karena kayak masih banyak gitu. banget. Iya, yang seru-seru. Berarti nanti Oke, kita udah ke last nih ya kak ya, last pertanyaan last but not least. Oke, kenapa sih orang-orang ini harus ikut KMPA? Kenapa? Yuk, siapa dulu? Iya, wajib nih, wajib. Karena Kenapa? iya, karena KMPA ini memberikan kesempatan ini untuk teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk mengikuti ini, karena ya kita membahas tentang HIV/AIDS nih. Jadi bagi yang tertarik juga nih terkait dengan penyakit ini, HIV/AIDS, kesehatan reproduksi dan juga narkoba, bisa banget nih join, karena selain menambah ilmu, teman-teman juga bisa nambah relasi. Nih ada kita, terus juga kenal sama teman-teman yang lain dari prodi-prodi lain, karena kan BSO ini terbuka untuk semua fakultas. Semua fakultas, semua prodi. berarti pengalaman yang bagus banget nih udah dapet di FK, Iya. harus bisa juga masuk KMPA. Iya. Jadi Jangan selain disia-siain dong masuk Bener FK tapi nggak banget. join KMPA.
sampai di sisi lain karena nambah relasi, nambah ilmu, habis itu juga bisa ketemu dengan teman-teman Oda, Odi, terus juga bekerja sama dengan pihak luar. Ya kita nggak tahu kerja sama apa aja, bisa berupa konten, terus kita bisa ke desa mana, ke desa sini. Jadi Liburan dong. iya benar banget. Liburan sambil belajar ya. Iya, benar. Itu sih dari Ini aku. juga kayak Kak Aya tadi ternyata dari psikolog bisa juga nyoba-nyoba Bener cek banget. tensi, cek Iya, gula. bener sekali. Pengalaman bagus bagus tuh, banget. Kak. Jadi pengetahuan kita juga semakin luas juga, kita jadi banyak tahu tentang Nama portofolio juga Bener, nggak iya, sih? bener banget nama CV bener banget. Iya. Wow. Kalian itu di KMPA bisa belajar juga seperti kita nih, belajar ngomong juga nih depan kamera, di depan masyarakat, melatih public speaking kita. Jadi pembicara juga Iya, bisa. Iya. jadi banyak banget sebenarnya guys insight-insightnya, cuman mungkin kita nggak bisa spesifik ya ngasih tahu apa aja ya. Jadi intinya harus join dulu, harus coba dulu join KMPA. Nyemplung dulu baru tahu. Iya, benar-benar. Dari sini aja udah kayak anjir tertarik banget. Ya kan kamu yang tertarik sampai kamu jadi pengurus sekarang. Iya itu. Oh my god. Makanya. Oke. Tadi udah nih ngomongin banyak banget nih. Coba kasih harapan atau nggak pesan nih buat orang-orang di luar jadi anggota muda, anggota baru atau mungkin anak SMA mungkin yang kali aja nonton terus pesannya buat siapa tahu mau join apa ini harus tahu nih. Oke, aku Iya, dulu. oke. Mungkin buat Oke. Arunikers pemirsa di rumah yang memang punya rasa sosial, rasa kemanusiaan yang tinggi, boleh banget untuk join ke KMPA, apalagi yang punya minat lebih di HIV/AIDS, boleh banget join ke KMPA. Kita belajar bareng-bareng di sini dan kita berkegiatan bareng-bareng di sini. Mungkin itu aja. Iya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa masuk KMPA ini sebenarnya untuk yang Fakultas Kedokteran Universitas Iya. Udayana. Aja dong. Iya. Fakultas sebelah nggak boleh. Iya, nggak Oh, boleh jelas. dong, nggak boleh dong. Jadi mungkin teman-teman mungkin SMA terus cita-citanya pingin masuk FK nih. Terus nanti kalian di semester awal kan pasti milih organisasi nih ya. Bingung Jadi nih. join di KMPA kayak gitu. Iya, kesempatan banget. Jadi harus join ya intinya. Wah, asik. Oke, itu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, tadi kan udah banyak pertanyaan yang bakal Oh, iya. kita sebutin tadi ya, dan banyak juga pembelajaran yang didapatkan kalau kita join di KMPA. Oke, kita ada game nih Kak, tapi Wow, gamenya seru ya untuk kayak jawab jujur kayak gitu lah yang Oh, jawab jujur ya. Iya. Tapi jujur. dari tadi kita kan udah jujur ya. Nggak boleh dipendam karena ini cukup sensitif juga mungkin bagi orang lain, atau mungkin bahkan orang lain belum pernah mendengarnya. Jawab sejujur-jujurnya ya. Jujur ya Kak ya. Oke, kira-kira nih Kak, apa stigma HIV yang paling sering kakak-kakak dengar? Yang Oh, bahkan stigma. orang-orang nggak pernah dengar gitu. Pengalaman ya? Iya. Benar, realita Pernah nggak sih hidup. dengar Kak? Oh iya, pernah banget nih. Temen dekatku nih. Jadi ada nih temen dekatku, teman SMP nih. Jadi aku cerita aja ya. Jadi dia tuh kayak nih. Maksudnya kita ini ngomong ini bukan tabu lagi ya terkait Iya. dengan HIV/AIDS. Jadi ada nih temannya nih, dia sudah berhubungan badan kayak gitu. Jangan deketin lah dia HIV karena dia sering berhubungan badan kayak gitu. Nah disitulah aku langsung intinya ya menasehati mereka gitu. Misalnya temanku ya, satu orang sih sebenarnya, menasehati dia bahwa HIV/AIDS itu sebenarnya tidak menular dari kamu berteman dengan dia. Maksudnya dengan merangkul, berpelukan, ngobrol itu tidak menular teman-teman, tapi itu HIV/AIDS itu menular melalui jarum suntik, air susu ibu, darah itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya mereka itu sama kok kayak kita, cuman ya mereka sebenarnya perlu dirangkul saja kayak gitu. Janganlah menstigma dia baru dia HIV/AIDS jadi dia jauhin dah dia, jangan temenin dia kayak nanti bisa tertular kayak gitu. Jangan seperti itu. Jadi itu sih yang aku alamin ya, temanku langsung kayak menstigma gitu loh, dia HIV/AIDS, dia baru berhubungan gini-gini gitu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh ya kayak gitu ya teman-temannya. Itu sih yang aku alamin, benar-benar alamin ya, temanku sendiri loh yang ngomong kayak gitu. Jadi dari situ mungkin aku bisa mengedukasi dia juga kayak
KMPA mungkin biar tahu juga nih gimana ya dari edukasi yang sudah kita berikan begitu. Kalau Kak Aya ada nggak pengalamannya nih? Bener banget, tapi sebenarnya kalau pengalaman pribadi nggak ada sih, cuman yang kayak sering aku denger itu stigma itu misalnya kayak HIV itu bisa menular kalau dipegang kayak gitu, kalau misalnya ngobrol itu bisa tertular ya. Jadi masyarakat tuh tahunya kalau HIV itu ya bisa nular dengan cara kayak gitu, mungkin sama kayak kasusnya Kayla gitu. Jadi cukup banyak masyarakat yang belum menerima edukasi gitu. Wow, tapi jujur ya Kak, aku juga mau cerita nih. Tapi nggak cuma di secara langsung aja, tapi di sosmed ternyata banyak Kak yang aku lihat. Iya, Kak. bener banget. Kayak di TikTok. Nggak apa-apa. Kita harus ngikutin di media sosial nih ya, banyak sekali. Kayak di komentar itu masih banyak banget Kak, ternyata stigma orang kayak pantesan digituin Kak. Astaga, berarti kita disitulah peran kita. Iya bener benar nggak sekali, sih? edukasi yang mana nih yang benar sebenarnya gitu. Malah makin dibikin down, orang udah bikin konten malah di komentatornya tuh kayak digituin. Jadi sangat bikin down sih itu. Kan penanggulangannya HIV itu dari stres juga nggak sih Kak? Bisa. Mempengaruhi lah kondisinya. Jadi nggak boleh untuk stigma. Berarti apa? Stop stigma. Oke, last nih Kak, last question. Aku yang tahu nih, kalau misalnya KMPA ini misalnya KMPA itu lagu apa sih Kak kira-kira? Apa tuh? Iya udah deh. Apa itu kayak? Apa? Ayo boleh Kak. Lagu KMPA itu ibarat lagu apa adalah lagu Bintang 5 by Dance. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman, ku bukan polisi. Bener banget ya. Ya kalau menurut aku. Nggak expect loh. Alasannya Kak, alasannya. Ada liriknya Jangan buru-buru kita pelan-pelan. dalam kita mengedukasi, kita nggak usah terburu-buru, kita pelan-pelan Pelan-pelan aja aja. dulu. Yang penting bisa masuk ke dalam intinya. Paham dulu ya yang penting. Ini keren. Keren banget Kak Aya. Tensi ini sangat berpengaruh nih di KMPA nih ya ternyata. Wow. Kebetulan habis nonton konser Pantesan. Baru banget kemarin ya infografis. Bayang Kak. udah stop. Apa nih? Apa nih? Oke, boleh aku. Kira-kira live ini juga enggak? Oh enggak dance-nya. Tapi ya enggak pernah. Iya Apa itu Kak? Jangan bintang kecil enggak? Oh enggak, sama-sama bintang nih. Enggak. Kalau kamu lagu ini lagu apa namanya? Kok aku lupa Michael Jackson tuh. Oh, Michael Jackson. Michael Jackson. Ya, that's right. Kenapa? Ya. Kok bisa? You're the one. Make it a better place. Iya. Coba boleh enggak? Feel suaranya Kak. Enggak itu. Kenapa tuh? Kenapa? Iya, karena heal the world, sembuhkan dunia ini. Make it Dari better. stigma ya, Kak, ya. Iya, benar kayak gitu. Make it better. Pokoknya intinya